Sayangi Banjarku bawa dikecut. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Ichan MPP. Apa kabar kalian semuanya? Oke, di episode kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol bareng kalian lagi terkait tentang cowok tambang. Di episode sebelumnya saya kan sudah membahas apa sih yang ada di pikiran kalian tentang cowok tambang, mulai dari gaji besar, jarang bertemu pasangan, dan yang terakhir ialah yang paling fenomenal, banyak selingkuhan. Nah, di episode kali ini saya ingin sedikit memberikan tips bagaimana sih caranya biar kalian itu tetap berada di pikiran cowok tambang walaupun jarak memisahkan. Bahkan bukan hanya jarak ya guys, waktu pun memisahkan. Sedih nggak sih guys? Jangan sedih dulu, nanti saya akan berikan tipsnya. Tapi sebelum videonya dilanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya sebanyak-banyaknya biar channel ini terus berkembang. Oke, gimana sih caranya biar kalian itu berada tetap di pikiran cowok-cowok tambang? Mungkin kalian sudah sering dengar nih guys di poin yang ini. Jadi yang pertama itu perhatian. Kenapa saya bilang perhatian? Karena ketika cowok itu dikasih perhatian lebih walaupun sedikit, mereka bakal merasa dirinya tuh dianggap ada gitu loh. Nah, contoh kayak cowok tambang ya, mereka berangkat kerja itu kan mulai dari pagi. Jadi kalian bisa coba deh, kalian bangun subuh, terus kalian bangunkan, yang bangun, udah subuh, siap-siap berangkat kerja, ntar telat. Nah, habis itu kalian bisa ngasih perhatian, jangan lupa sarapannya yang, ntar takut sakit. Dan yang paling penting, ialah coba kalian berikan perhatian yang satu ini, yang kerjanya hati-hati. Jangan sampai terjadi apa-apa, karena aku nggak mau kamu kenapa-napa di sana. Aku mau kamu selamat sampai dengan bertemu aku. Itu yang paling penting. Tapi yang saya maksud di sini itu bukan perhatian yang seperti ini guys. Contoh, kalian perhatian 2-3 hari sangat perhatian ya, yang bangun, yang jangan lupa sarapan, yang hati-hati bekerjanya, jangan seperti itu. Tapi continue. Yang saya maksud di sini adalah perhatian kecil yang continue. Jangan 2-3 hari rajin terus seminggu kalian nggak ada perhatian lagi. Jangan seperti itu. Jangan salah ya lo guys. Jadi ada perhatian yang nggak disukai cowok. Kalian tahu nggak apa itu? Nah, jadi perhatian kalian tuh berlebihan. Jadi seolah-olah malah kesannya bukan kalian perhatian, tapi malah kalian tuh kayak sok ngatur. Nah, itu nggak disukai cowok tuh. Saya kasih contoh mungkin sekilas ya guys. Misalnya kalian bangunkan pagi, yang jangan lupa sholat, jangan lupa mandi, nanti kalau sudah mandi jangan lupa sarapan, terus habis jangan lupa sarapan, nanti sampai kantor kamu kabarin aku, terus nanti habis sampai kantor kalau kamu waktu luang kamu kabarin aku lagi, kalau bisa telepon. Nah, terus yang nanti jangan lupa misalnya zuhur nanti kabarin lagi saya. Jangan seperti itu perhatiannya. Jadi perhatiannya tuh cukup di poin-poin utama saja. Kalau kayak gitu kesannya seolah-olah kalian tuh ngatur dan kalian menuntut. Nah, itu yang gak disukai para cowok. Jadi itu salah satu tipsnya. Oke, poin yang kedua, pengertian. Kenapa saya bilang pengertian? Jadi misalkan kayak gini, saya ambil contoh. Ketika kalian pingin WA, pingin SMS, pingin teleponan, kalian gak bisa setiap saat guys. Jadi kalau misalnya mau WA atau SMS-nya dibalas, biasanya nanti di saat jam-jam istirahat, jam pulang, atau jam ketika ada luang. Kalian harus sabar di situ. Karena mereka tidak bisa membalas secara instan langsung kalian WA mereka respon, itu nggak bisa karena mereka memiliki kesibukan masing-masing. Tapi jangan takut, karena cowok tambang dia tahu dia bakal memprioritaskan kalian yang di rumah, asalkan kalian ngasih sedikit perhatian tadi di awal. Oke, setuju nggak guys? Kalau setuju saya lanjut. Jadi poin yang ketiga masuk. Poin yang ketiga itu menurut saya sedikit banyak bertanya. Kenapa saya bilang sedikit banyak bertanya? Ada yang tahu nggak? Itu. Jadi kalian tuh harus curious atau rasa ingin tahu kalian terhadap si cowok itu ada gitu loh, sehingga si cowok berpikir kalian itu excited about his life buat mereka. Saya kasih contoh, mungkin kalian bisa mempertanyakan
sedikit seperti ini. Yang hari ini tadi ngapain aja, kerjanya bagaimana, capek enggak, terus kira-kira kamu senang nggak hari ini, kayak gitu, ada masalah enggak. Nah, yang perlu kalian ingat juga, terkadang si cowok itu di tempat kerja ya guys, dia itu memiliki sedikit masalah atau atau mempunyai rasa keluh kesah, dan mereka terkadang, saya sendiri juga pingin cerita gitu loh. Jadi mereka juga pingin cerita ke kalian tanpa kalian tanya, sebenarnya mereka tuh pingin cerita kalau ada apa-apa. Nah, jadi di sini berikan juga si cowok buat luang waktu untuk bertanya, untuk bercerita. Jangan cuma kalian yang mendominasi, tapi arahkan mereka ke sana buat bercerita juga, sehingga tidak hanya kalian yang bertanya. Paham kan maksud saya? Nah, seperti itu. Itu untuk poin yang ketiga. Yang keempat, itu kasih dia kepercayaan. Kenapa saya bilang kepercayaan? Jadi begini, dalam suatu hubungan, kepercayaan itu ialah modal yang utama. Jadi ketika suatu pasangan sudah tidak saling mempercayai, itu akan berat buat berjalan, melangkah jauh lebih jauh itu sangat berat. Nah, kenapa saya bilang butuh kepercayaan? Jadi begini, kalian nih kan terhalang waktu dan jarak ya. Ketika sudah tidak saling percaya, udahlah, yang ada itu bukannya kebaikan, kemesraan yang datang, tapi bibit-bibit perkelahian, bibit-bibit yang tidak baik, seperti itu. Mungkin untuk yang suka ngambek, chatnya yang jarang dibalas ketika jam kerja, jangan kalian ngambek-ngambek. Mungkin nanti di jam istirahat, di jam pulang, kalian bisa menanyakan kepada dia. Kalian tinggal bilang, kok balasnya lama ya, sibuk kah? Nah, komunikasikan dengan baik. Terus untuk yang cemburuan, jangan cemburuan dulu ya guys. Kalian bisa mengkomunikasikannya baik-baik, bertanya, usahakan jalin hubungan komunikasi yang baik. Jadi kalau cemburu tuh boleh cemburu, tapi jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi suatu hubungan, itu udah gak sehat. Istilahnya itu toksik, hal-hal yang memicu buat perkelahian antara suatu hubungan itu sehingga menjadi tidak sehat, istilah itu toksik, seperti itu. Dan poin yang kelima, ini bonus buat kalian. Dari beberapa poin 4 tadi, ada bonus buat kalian satu. Coba kalian itu bikin suatu kebiasaan kayak bercanda, tapi yang modelnya bisa mengingat ke kalian. Saya kasih contoh ya. Jadi saya punya teman kerja. Ya, dia cukup saya anggap sebagai ayah saya sendiri ya. Mungkin beliau tuh sekitar umur 40-an. Tapi sama istrinya dia tuh sangat setia. Kalau saya rasa ya sangat setia, saya lihat. Jadi beliau itu, kalau saya pelajari, istrinya dari rumah, ketika teleponan, rekan kerja saya yang saya anggap ayah itu, beliau tuh kan suku Jawa, jadi mereka begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa begitu tadi dimatikan? Curiga aku. Kan kalau nggak ada keperluan matikan, jadi hemat paket. Sayangi Banjarku, bau wadi kecut. Saya nih jalan rumah kecil. Jawaku mau kecut. Kenapa kok bau kecut? Bisa. Hah? Kenapa bau kecut? Iya, kambing hitam. Loh, kok kambing hitam lagi? Suami yang ganteng kok dipilih kambing hitam. Nah, seperti itu. Jadi si suami atau si pasangan atau pacar kalian yang di set yang lagi bekerja itu, mereka bakal senyum-senyum sendiri. Terus mereka pingin buru-buru ada waktu luang, cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan. Ya, pingin menghubungi kalian. Percaya nggak? Cobain deh, saran dari saya. Insya Allah pasti berhasil. Oke guys, nah mungkin kali ini itu aja dulu ngobrol-ngobrol barengnya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Kalau kalian ingin dibikinkan video terkait dunia tambang atau apa, saya akan buatkan apapun itu. Oke? Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengnya di episode berikutnya. Kalau gitu, saya akhiri dulu. Selamat malam.
kasih.